Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang banjir bandang di Hong Kong dan wilayah lain di belahan dunia. Peristiwa bencana mematikan seperti banjir yang kerap terjadi dan intensif lantaran terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Kita telah menyaksikan Hong Kong menghadapi hujan badai paling mengerikan dalam 140 tahun terakhir. Banjir yang dahsyat dan cuaca ekstrim yang mengamuk tidak menyisakan 1 inci pun di kepulauan Hong Kong ini. Menurut pemimpin redaksi Taiwan ABC Financial News, bahwa cuaca ekstrim bisa berupa bencana kecil hingga bencana serius yang dapat menjungkir balikan sebuah peradaban. Pandangannya ini tidaklah berlebihan. Pemandangan di layar video ini dulunya bagaikan kota kuno super makmur di mana Cleopatra menikmati kehidupan super mewah dengan dekadensi moralnya. Bagaimana ceritanya sampai kota super makmur ini bisa hilang dalam semalam dan muncul kembali di dasar laut ribuan tahun kemudian? Seorang ilmuwan pernah mengatakan sesuatu yang sekilas terdengar berlebihan. Dia mengatakan, apa yang harus kita lakukan ketika kematian dan bencana melanda umat manusia selangkah demi selangkah? Dia berbicara tentang cuaca ekstrim. Baru-baru ini, topan Haikui menghantam Taiwan wilayah timur sejak 3 September lalu, disertai hujan lebat dan angin kencang. Awalnya topan ini diprediksi akan meninggalkan Taiwan, tetapi ternyata mendarat untuk kedua kalinya pada keesokan paginya di barat daya Kaohsiung. Untungnya, topan tersebut tidak menimbulkan bencana yang lebih buruk. Namun sisa-sisa kekuatan topan Haikui kemudian menerjang Guangzhou dan Hong Kong. Kabar yang dirilis Hong Kong pada 16 September ternyata sangat mengerikan. Tanah longsor melanda seluruh Hong Kong. Semburan lumpur seperti itu memang sangat mengerikan, tapi ada yang lebih mengerikan lagi. Pada tahun 2020, seperti yang kita ketahui, ada sebuah negara di selatan Mesir bernama Sudan yang luasnya sekitar 54 kali pulau Taiwan. Banjir bandang di Sudan pada 2020 menewaskan 100 orang dan menghanyutkan 100.000 rumah. Banjir bandang yang disebabkan curah hujan yang sangat tinggi telah menaikkan level air sungai Nil hingga mencapai 17,5 meter pada akhir Agustus 2020 lalu. Kantor berita pemerintah Suna melaporkan 35.000 rumah di 17 dari 18 negara bagian Sudan terendam banjir. Otoritas Sudan berupaya melindungi piramid-piramid kuno dari banjir saat hujan lebat mengakibatkan sungai Nil mulai meluap. Kawasan itu memiliki sejumlah piramid yang berumur lebih dari 2.300 tahun. Sementara kawasan Al-Bajrawiyah yang termasuk situs warisan dunia adalah tempat kerajaan Kus kuno yang berjarak 500 meter dari sungai Nil. Wilayah itu menjadi tempat bagi ratusan relik arkeologi. Di sana terdapat piramid, kuil, istana, tempat pemakaman dan tempat lain yang menunjukkan kekayaan dan kekuasaan negara Kushit. Kekuatan besar di wilayah itu selama lebih dari 1000 tahun dari abad 8 sebelum Masehi, kata staf UNESCO. Saat permukaan air naik dan hujan lebat menyebabkan bencana, apalagi diiringi hujan badai, 50% orang mungkin akan hilang dalam semalam. Berikut mari kita telusuri sejenak salah satu peristiwa yang istimewa, Atlantisnya Mesir. Seperti halnya Atlantis yang hilang, sebuah kota kuno di Yunani juga terhapus dari sejarah karena tenggelam di dasar air asin. Orang-orang memberinya julukan Pampai bawah laut. Pampai adalah kota kuno yang terkubur abu gunung Vesuvius yang meletus pada tahun 79 Masehi. Baru-baru ini, kota itu ditemukan di dasar laut Aegea, tepatnya di perairan dekat sebuah pulau kecil bernama Delos. Meski tak lagi utuh, para arkeolog menemukan jejak-jejak kehidupan di sana.
Ada 16 pot tanah liat dan tungku pembakaran yang menempel di lantai laut. Struktur tersebut berada di perairan dangkal, di kedalaman hanya 6 kaki atau 1,8 meter di perairan timur Laut Delos. Banyak literatur di pulau ini yang mencatat bahwa dulunya terdapat sebuah kota kuno yang kemudian tiba-tiba menghilang dalam semalam pada tahun 500 Masehi atau 1500 tahun yang lalu. Sebuah kota pelabuhan kuno Tonis Heraklion yang tenggelam dan bagian-bagian kota Kanopus di Teluk Abokur dekat Alexandria, Mesir berhasil ditemukan kembali setelah terendam ribuan tahun. Kota ini tenggelam karena gempa bumi dan tsunami yang melanda daerah tersebut. Kota Alexandria merupakan kediaman Cleopatra, Ratu Mesir yang terkenal. Kota itu juga menjadi saksi sejarah hubungan Cleopatra dengan Julius Caesar, Mark Antony, dan Octavius. Semuanya adalah petinggi kerajaan Romawi yang tergila-gila pada oleh Cleopatra. Meski terbenam selama 1600 tahun, namun jejak kemewahan istana-istana di Alexandria masih bisa ditemukan oleh para arkeolog. Dikabarkan ada sekitar 500.000 rumah ikut terbenam dalam bencana mengerikan kala itu. Ditemukan juga 25 Sphinx, patung dewa-dewa juga patung Cleopatra. Penemuan lainnya adalah kapal karam serta tiang granit merah, patung wajah ayah Cleopatra, King Ptolemy ke-12. Pada tahun 1998, sebuah tim arkeolog laut yang dipimpin arkeolog Frank Gaudio, ketika Ratu Mesir terakhir ini masih hidup, dia mendirikan sebuah istana besar di Pulau Antirodos. Keseluruhan pulau ini dihiasi dengan kemewahan. Misteri istana Cleopatra di dasar laut kian terkuak. Dalam suatu misi penyelaman, pada 25 Mei 2010 silam, tim ilmuwan menemukan sesuatu yang penting di reruntuhan bangunan di bawah laut yang diyakini merupakan kompleks istana dan kuil Isis, tempat di mana Ratu Mesir kuno pernah bertahta. Selanjutnya kita kembali lagi ke topik bencana alam yang melanda berbagai wilayah di belahan dunia. Selain Hong Kong, Libya juga menjadi sorotan usai banjir bandang menerjang sejumlah wilayah itu dan menyebabkan sekitar 2.000 orang tewas. Bencana ini bermula saat badai Daniel dan hujan deras melanda wilayah timur Libya pada pekan lalu. Kombinasi itu menyebabkan banjir. Sejumlah video yang tersebar di media sosial memperlihatkan arus deras mengalir di pusat kota. Menanggapi bencana itu, Perdana Menteri Interim Libya, Osama Hamad, mendeklarasikan hari berkabung selama 3 hari dan meminta agar bendera dikibarkan setengah tiang. Mereka juga menutup institusi pendidikan seperti sekolah negeri dan swasta, serta menutup pertokoan. 2 bendungan yang jebol di kota Derna, Libya, menewaskan lebih dari 2.000 orang dan 6.000 lainnya hilang, menyusul badai Daniel yang menghantam Yunani dan Libya Senin 11 September 2023. Aliran air sungai dari kedua bendungan itu menyapu kawasan pemukiman di sepanjang sungai yang mengalir dari pegunungan melalui pusat kota. Bangunan apartemen bertingkat yang dulunya terletak jauh dari sungai, kini sebagian ambruk ke dalam lumpur. Juru bicara Tentara Nasional Libya, LNA, Ahmed Wismari, yang menguasai Libya Timur, mengatakan dalam konversi pers yang disiarkan televisi, bencana itu terjadi setelah bendungan di atas Derna runtuh, menyapu seluruh lingkungan dengan penduduknya ke laut. Mismari menyebutkan jumlah orang hilang sekitar 5.000 hingga 6.000 orang. Selain kota Derna, sejumlah kota di Libya juga mengalami banjir yang merenggut korban jiwa. Setidaknya 46 orang dilaporkan tewas di kota Baida di bagian timur, dan 7 orang lainnya dilaporkan tewas di kota pesisir Susa di timur laut Libya dan di sejumlah wilayah lainnya. Wali kota Derna Abdul Menam Al-Gaiti memperkirakan jumlah korban tewas di kota yang dipimpinnya bisa mencapai 18.000 sampai 20.000 orang. Angka itu didasarkan pada jumlah distrik yang hancur diterjang banjir.
Hingga Sabtu 16 September 2023, korban tewas yang berhasil ditemukan mencapai 6.000-an orang, sementara lebih dari 10.000 lainnya dilaporkan belum ditemukan. Selain itu, puluhan jenazah juga terdampar ke tepi pantai. Kota Derna berada di antara laut dan dua bendungan. Karena itu, begitu dua bendungan tersebut ambrol, aliran airnya menyapu semua yang dilewatinya ke laut. Jebolnya bendungan diduga karena konstruksinya yang tidak sesuai standar. Bendungan tersebut mungkin dibuat dari tanah atau bebatuan yang ditimbun dan dipadatkan sehingga tak sekuat beton. Bendungan dari tanah ini lebih rentan runtuh ketika terisi penuh. Situasi bertambah parah karena bendungan tersebut tidak dirawat selama bertahun-tahun. Sementara itu, dari India dilaporkan setidaknya 65 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Himachal Pradesh. Setidaknya 65 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Himachal Pradesh, India sejak awal Agustus 2023. Jumlah korban itu termasuk 11 warga yang meninggal usai kuil Dewa Hindu di Silma runtuh imbas tanah longsor. Pihak berwenang menduga korban akan terus bertambah. Foto-foto banjir dan longsor di India beredar di media sosial. Salah satu gambar menunjukkan orang menyelamatkan mayat-mayat dari tumpukan tanah. Di samping itu, bencana alam juga melanda Jepang. Topan Lan yang telah mendarat di pesisir prefektur Wakayama pada 15 Agustus lalu terus bergerak ke daratan membawa hujan deras dan angin kencang. Menurut Pusat Peringatan Siklon Tropis bersama Jepang, Topan Lan diperkirakan akan melanjutkan pelacakan ke barat laut ke Teluk Osaka, kemudian berbelok lebih ke utara dan muncul di barat daya Laut Jepang. Menurut NHK Jepang, pihak berwenang setempat mendesak masyarakat untuk tetap waspada terhadap tanah longsor, banjir, sungai meluap, dan angin kencang. Perintah evakuasi telah dikeluarkan untuk beberapa bagian prefektur Aichi, Mie, Kyoto, Nara, Wakayama, Yamanashi. Topan Lan yang menerjang Jepang memicu peringatan evakuasi dari Pemda setempat, mengakibatkan padamnya listrik ribuan rumah dan pembatalan ratusan penerbangan. Lebih dari 50.000 rumah tanpa listrik. Semua penerbangan komersial dari Bandara Kansai dihentikan selama sehari, dengan lebih dari 800 penerbangan dibatalkan di seluruh negeri. Layanan kereta dan bis di wilayah tersebut juga telah dihentikan. Peringatan tornado dikeluarkan untuk prefektur Shizuoka. Peringatan tornado dikeluarkan untuk prefektur Shizuoka Tengah, tepat sebelum tengah hari oleh Badan Meteorologi Jepang yang memperingatkan tentang badai petir, angin kencang, dan hujan es. Diperkirakan Topan Lan akan bergerak ke arah barat laut, mencapai Laut Jepang, sebelum bergerak ke utara menuju Pulau Rusia terjauh Sakhalin. Setelah melihat Topan Lan atau Topan nomor 7, selanjutnya mari kita lihat Topan Kanun atau Topan nomor 6. Dilaporkan bahwa setidaknya 1 orang tewas, 1 hilang, dan sekitar 10.000 warga dievakuasi akibat Topan Kanun yang membawa hujan lebat di sejumlah wilayah di Korea Selatan. Hujan lebat dan angin kencang yang dibawa Topan Kanun menyebabkan banjir di beberapa wilayah termasuk di Daegu. Sebagian besar wilayah di Korsel juga dihantam Topan Kanun. Imbas badai itu, sekitar 10.641 orang juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, sebanyak 355 penerbangan dari 14 bandara di Korsel dibatalkan. Pemerintah juga menghentikan sementara operasi kereta reguler dan menutup 21 taman nasional. Pihak berwenang di Korsel juga membatasi atau menangguhkan kelas di SD hingga sekolah menengah atau mengalihkan pembelajaran ke daring selama badai berlangsung. Sementara itu dari Korea Utara dilaporkan, warganya diperintahkan untuk menjaga gambar-gambar pemimpin mereka, dinasti Kim, ketika badai tropis menghantam semenanjung Korea pada Kamis 10 September 2023.
Demikian laporan surat kabar resmi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Bencana alam seperti ini bisa berdampak yang lebih besar di utara Korea yang terisolasi dan miskin karena infrastrukturnya yang lemah. Apalagi terjadi penggundulan hutan membuat negara itu rentan terhadap banjir. Namun pejabat Korea mengatakan di media Pyongyang Rotong Sinmun bahwa fokus utama warga Korea Utara harus memastikan keamanan potret para pemimpinnya serta patung, mozaik, mural, dan monumen negara lainnya untuk Kim. Pyongyang sangat sensitif dan protektif terhadap citra dinasti Kim yang berkuasa. Apalagi potret ayah dan kakek pemimpin saat ini Kim Jong-un ada di mana-mana, menghiasi setiap rumah dan kantor di negara ini. Kantor berita pusat Korea Pyongyang mengatakan pada hari Kamis bahwa semua sektor dan unit di negara itu telah melakukan aksi untuk mengatasi bencana iklim abnormal. Upaya juga dilakukan oleh pejabat di sektor pertanian untuk secara proaktif melindungi tanaman dari topan. Korea Utara secara berkala dilanda kelaparan dengan ratusan ribu orang meninggal dunia dengan perkiraan berkisar jutaan pada pertengahan 1990-an. Melihat kondisi bencana yang parah, Kim Jong-un pun berkata dengan tegas bahwa para pejabat di wilayah setempat tampak tidak peduli dengan infrastruktur, tidak mengambil langkah apapun karena itulah kerusakannya jauh lebih parah daripada distrik lainnya. Ditilik dari nada bicara Kim Jong-un, sepertinya akan ada pejabat terkait yang dieksekusi. Pasalnya, Korea Utara belum pernah dihantam topan separah ini. Dan selanjutnya yang terakhir, topan Doksuri yang masuk kategori 4 pada skala 1-5 atau juga dikenal di Filipina sebagai topan Super Ige adalah topan tropis yang melemah yang baru-baru ini mendarat di Tiongkok daratan setelah mempengaruhi Filipina dan Taiwan. Dinamakan badai kelima dan topan ketiga pada musim topan Pasifik 2023, Doksuri dimulai sebagai kawasan bertekanan rendah di Filipina, jauh dari pesisir Mindanao. 3 provinsi yang menyumbang 23% dari produksi beras Tiongkok, yakni Mongolia Dalam, Jilin dan Heilongjiang, kini dilanda banjir parah. Topan Doksuri, salah satu badai terburuk dunia, melanda Tiongkok Utara pada Agustus 2023 lalu dengan curah hujan terburuk dalam 140 tahun di kota Beijing. Banyak area produksi biji-bijian utama di ketiga provinsi tersebut terkena dampak hujan lebat dan sisa-sisa topan Doksuri. Provinsi-provinsi ini akan menghadapi banjir lain saat topan Kanun bergerak ke utara. Pasar beras global bakal mengalami tekanan lagi. Setelah larangan ekspor beras non-basmati India, kini tantangan datang dari Tiongkok. Pasokan beras dari produsen terkemuka dunia itu diyakini tak akan sesuai kuota ideal. Pasalnya Tiongkok tengah mengalami hujan lebat dan banjir. Hujan lebat di wilayah timur laut penghasilan biji-bijian Tiongkok akan mengurangi hasil panen, kata Fitch Ratings dalam laporannya. Menurut indeks harga beras Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, harga beras global telah melonjak ke level tertinggi dalam hampir 12 tahun terakhir. Selain larangan India, Thailand juga diketahui menambah tekanan. Negeri Gajah Putih mendesak petani untuk menanam lebih sedikit beras dalam upaya menghemat air akibat curah hujan yang rendah. Selain beras, laporan Fitch juga mengutip jagung dan kedelai di antara tanaman utama yang ditanam di Mongolia Dalam, Jilin, dan Heilongjiang yang terkena dampak risiko banjir. Tiongkok diperkirakan akan mengimpor lebih banyak biji-bijian tahun ini dibandingkan tahun lalu. Oleh karena itu, ketika terjadi iklim ekstrim, semua bencana besar bisa saja terjadi dan dampaknya juga jelas sangat luas. Misalnya kota kuno seperti di awal video, kemungkinan besar tenggelam ke dasar laut karena gempa bumi atau naiknya permukaan air laut. Atau krisis pangan akibat bencana seperti banjir atau bencana alam lainnya. Kejadian-kejadian ini memberitahu kita bahwa Hong Kong dan seluruh dunia tidak siap menghadapi cuaca ekstrim.
Laju kecepatan memburuknya iklim mungkin melebihi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Kita sekarang menggunakan teknologi yang lebih baik untuk peringatan dini dan pencegahan bencana alam. Namun semua pekerjaan kita mungkin tidak akan berguna di hadapan cuaca yang lebih ekstrim di masa depan. Saat ini, kita hanya bisa mengatasi gejalanya, yaitu mengurangi emisi karbon semaksimal mungkin untuk mencegah memburuknya iklim bumi masa depan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.